Merdeka. Hari ini podcast Nusantara ingin membahas tentang kota Jakarta. Kota yang dikenal dengan begitu metropolitannya, juga sebenarnya menyimpan begitu banyak narasi sejarah dan budaya, khususnya budaya Betawi. Hari ini kita akan mengupas dan menggali lebih dalam tentang wisata kota Jakarta dan kulinernya. Dan kita beruntung sekali kita ditemani oleh seorang jurnalis dan seorang tour guide wisata Jakarta, Teh Devianti Faris. Selamat datang di studio, Teh. Terima kasih udah mengundang saya. Sejak kapan jadi tour guide? Saya sudah menjadi tour guide sejak tahun 2018 dan sampai Oke. sekarang, masih tetap, menjadi tour guide, wisata Jakarta atau city tour, dan juga seorang tour leader yang membawa rombongan, wisatawan ke daerah-daerah di luar Jakarta. Oh, di luar Jakarta Iya. juga. Baik. Tentu kalau kita bicara kota Jakarta ya, mulai dari Batavia atau mungkin jauh sebelumnya bahkan Sunda Kelapa, kita punya sejarah yang panjang sekali 500 tahun ya. Kalau kita kemudian menggali dan mengatakan bahwa ini Jakarta kota yang sangat tepat sekali sebagai kota untuk berwisata. Sebenarnya ada nggak sih kategori-kategori wisata yang mungkin 5, 6, 7 tahun terakhir ini dilihat oleh Teteh tuh sesuatu yang sangat menarik sekali? Apakah ada definisi di dalam industri, oh wisata apa nih? Wisata kuliner kah? Wisata malam kah? Wisata sejarah kah? Destinasi kah? Apa yang membedakan dengan konsep-konsep wisata di Jakarta? Banyak sekali ya konsep wisata, apalagi di kota besar seperti Jakarta. Tapi yang paling populer adalah wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner. Mmm, Itu biasanya yang orang cari kalau datang ke sebuah kota baru, kemana sih tempat saya bisa mempelajari budaya, di mana sih tempat-tempat makanan yang enak. mhm, Tapi untuk anak-anak dari kalangan muda, mungkin remaja, anak kuliah, mereka juga ada wisata malam. mmm. Jadi tergantung orang ya, mereka sebetulnya tertariknya untuk bisa melihat sisi apa dari Jakarta. Mmm. Apalagi kota besar seperti Jakarta ini, banyak sekali yang bisa dilihat dan dirasakan oleh Kita banyak bisa bilang pengunjung. bahwa wisata kita tuh komplit nggak sih? Wisata Jakarta ini komplit nggak sih sebenarnya? Menurut saya sih cukup komplit ya, dari wisata kuliner, wisata sejarah, kita juga beruntung menjadi sebuah kota besar yang berada di tengah-tengah, pegunungan, Dan daerah-daerah Jawa lautan. Barat dan lautan. Iya, betul betul. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada orang yang mau snorkeling atau diving, mereka bisa ke Kepulauan Seribu. Yang mau hiking dan melihat curug-curug indah, mereka Mhm. bisa pergi ke daerah Jawa Barat yang bisa dicapai dalam waktu 2-3 jam dari Jakarta. Dan kalau mereka ingin melihat, tempat-tempat budaya, banyak sekali yang bisa dilihat di Jakarta karena memang memiliki sejarah yang panjang ya, sebagai, pusat, kolonialisme Belanda. Ya. Ya saya harus akui sebagai sebagai orang asli Jakarta, dilahirkan di Jakarta, kami seringkali, take it for granted ya atau kalimatnya apa sih, tidak menghargai, sejarah-sejarah tersebut. Tapi kalau kita mengacu kepada kondisi wisata di Jakarta dengan katakanlah kota-kota lain, Teh Devi sudah malang melintang di Amerika, di New York, di Singapura. Sebenarnya kalau kita bicara kesiapan infrastruktur, ini bukan hanya bangunan ya, tapi juga termasuk sistem, lembaga, kemudian, eee, penanganan titik-titik, kegiatan itu sebenarnya kita ketinggalan nggak sih kalau kita bicara tentang wisata Jakarta itu dengan kota-kota tadi? Kalau Jakarta sendiri, ini adalah sebuah kota yang sangat besar. Aku selalu menjelaskan kepada wisatawan asing bahwa ini kota yang sangat besar, megapolitan, bukan hanya metropolitan. Iya. Jakarta sendiri aja sudah lebih dari 11 juta penduduk, itu 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat dari penduduk Singapura, Singapura. ya. Eee, tapi dari segi infrastruktur, kita juga harus memahami bahwa Jakarta itu adalah it's a growing city. Saya selalu membandingkan dengan membeli sebuah rumah yang tadinya cuman 1 kamar Mmm, dengan 1 ruang tamu, mmm. tapi seiring waktu nambah 1 kamar lagi, nambah 1 kamar lagi. Mungkin dari segi
perpipaan dan infrastruktur kadang-kadang nggak nyambung, Ya, tapi, sebetulnya merupakan satu kesatuan, sebuah rumah yang ditinggali oleh banyak orang. Nah, Jakarta itu adalah growing city, jadi hal-hal yang bisa dikatakan infrastruktur lama masih ada. Sebuah kota besar seperti Jakarta seharusnya kita memiliki infrastruktur fiber optik yang sangat ya, komplit, sangat bagus dan canggih. Tapi sekarang kita masih bisa lihat kan banyak kabel-kabel listrik yang masih menjuntai di hmm, mana-mana di Jakarta, apalagi di daerah yang kota tua. Jadi segi infrastruktur kita masih ketinggalan. Di lain pihak kita juga sangat maju. Kita ada public transportation yang semakin baik. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah SMA, Metro Mini adalah transportasi publik yang saya pakai gitu dan angkot. Sekarang saya bangga sekali dengan hadirnya MRT, Transjakarta yang sangat LRT, nyaman, efisien, ya, efektif dan terjangkau. ya, Jadi, banyak hal yang kita harus terus memperbaiki diri, yakni di infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah akses terhadap air bersih di Jakarta. Salah satu hal yang kita tahu masalah Jakarta adalah the fastest sinking city in the world. hmm, Jadi itu suatu hal yang menurut saya perlu dapat perhatian lebih karena kita nggak bisa tergantung penuh dengan air sumur. Kita harus mendapatkan akses air bersih yang lebih memadai dan ya. lebih aman. Sejauh ini daerah wisata mana yang paling populer sepengetahuan Teh Devi dan mengapa daerah itu menjadi populer dan apakah memang kemudian ada perubahan-perubahan yang signifikan katakanlah dalam 20 tahun terakhir? Kalau, destinasi wisata yang paling populer memang terpusat banyaknya di kota tua. Di Hmm, kota tua, kemudian di daerah Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, daerah Gambir, daerah Menteng. Itu adalah daerah, tempat penduduk kolonial, tinggal di kota Batavia dan kita bilangnya suburbs, ya, ya, of Jakarta, daerah Weltevreden, itu daerah yang tempat tinggal, orang Belanda zaman dulu. Jadi itulah adalah tempat yang udah ratusan tahun, usianya. Dari segi, museum-museum yang sangat terkenal, banyak di antaranya ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum, Keramik dan Seni Rupa, itu di kota tua. Tapi di daerah Jakarta Pusat kita bisa lihat ada Monas, ya, kemudian ada Museum Nasional, ya. dan banyak tempat-tempat lainnya yang menarik, museum arsip juga ada. Jadi menurut saya, itu adalah yang museum unggulan di Jakarta. Dan Museum Nasional itu sangat maju sekali sekarang ya? Itu salah satu museum yang sangat-sangat bagus, progresif, mereka tidak hanya selalu memperbaiki pamerannya, jadi saya kalau misalnya membawa rombongan wisatawan, saya harus ngecek kembali, apa nih yang baru Hmm, dari Museum ya, Nasional, karena mereka seringkali, mengubah pamerannya. Dan dari segi tata letak, desain pameran itu udah bisa menandingi desain-desain pameran di luar negeri. ya, Saya bisa, melihat ya, kemajuan dari desain-desain museum. Itu menurut saya progresif dan dari segi fasilitas, mereka punya toko souvenir yang sangat bagus, menampilkan banyak, souvenir-souvenir yang bagus dari Indonesia, seluruh Indonesia. Fasilitas pengunjungnya juga mereka memperhatikan dari segi kebersihan, ya, ada juga kafe kecil. Jadi untuk sebuah museum unggulan ya, menurut saya dia salah satu yang bagus sekali. ya. Teh Devi biasa bawa rombongan ini dalam atau luar negeri? Kebanyakan adalah inbound, jadi wisatawan mancanegara yang Wah, datang ke Jakarta dan mulai banyak, yang datang ke Indonesia semakin meningkat jumlahnya. ya, Kita menurut, Badan Statistik, Pusat Statistik banyak, kenaikan signifikan dari jumlah wisatawan mancanegara di Jakarta dan Indonesia. Kita tahun 2024 mencapai 11,8 juta
wisatawan mancanegara. Tahun ini targetnya adalah antara 14 sampai 16 juta dan, lumayan banyak yang Mhm. datang ke Jakarta itu nomor 2. Yang pertama Bali, Ya. pintu gerbang utama, kemudian Jakarta, dan yang ketiga Batam. Oh, Batam. Ya, dan banyak wisatawan asing tidak hanya terbang masuk ke Indonesia, mereka datang dengan kapal pesiar. Banyak sekali kapal pesiar yang datang ke Jakarta antara bulan Desember sampai bulan Maret, itu ribuan yang datang. Dan sekali Oh. mereka berlabuh di Jakarta, datang dan mereka ingin melihat Jakarta, dalam suatu waktu bisa datang turun 1.500, paling sedikit 1.500 pengunjung. Dan itu adalah wisatawan yang sangat potensial. Jadi industri kapal pesiar. Dan sekarang saya mulai melihat, banyak sekali jumlah, eee, influencer online. Saya Mmm. pengikut, follower dari banyak online influencer yang dari luar negeri datang ke Indonesia atau mereka berpusat di Asia dan mereka Mmm. keliling-keliling Asia Tenggara. Apa respon mereka? Mereka sangat-sangat senang, mereka kagum dengan lanskap Indonesia yang indah dan makanan kita banyak yang sangat-sangat delicious mereka bilang, sedap, spicy. Iya, iya, iya. Tapi bahkan bayangkan Mas, saya tertarik dan tahu tentang adanya kompartemen suite kereta api Indonesia, itu adalah pelayanan KAI termahal setahu saya, yang harganya 1,6 juta untuk perjalanan naik kereta dari Jakarta ke Jogja. Ya. Itu saya taunya dari online influencer Amerika Serikat. Itu kan jadi kita Iya, bisa belajar tentang negara sendiri, iya, bahkan dari orang luar, iya, yang traveler yang datang ke Indonesia, ke iya, iya. Jakarta, dan mengikuti jejaknya. Jadi sekarang bahkan sekarang yang saya follow online influencer dari luar negeri yang bisa bahasa Indonesia. Wah, hebat kan? Mereka bisa cakap bahasa Indonesia. Orang Orang bule-bule, tapi mereka belajar bahasa Indonesia, atau napak bahasa kadang-kadang ada Indonesia. orang dari beda negara, tapi ngobrolnya bahasa Indonesia ya? Ada yang kayak gitu. Iya, benar benar benar. Jadi bahasa Indonesia udah mulai banyak dikenal, dan itu, mereka bilang bahasa yang cukup mudah untuk Ya, ya. dipelajari. Tapi bisa dibilang nggak sih, saya masih agak skeptis ya Ya, tentang konteks karena selalu melihat kota tua gitu ya. Ya, kota tua ada apa sih gitu kan? Kadang-kadang ya ada sepeda, ada apa. Tapi mungkin bagi wisatawan ini sesuatu yang menarik ya. Apa yang membedakan katakanlah penggalian dari narasi seorang tour guide kah yang membuat kemudian ya, seorang wisatawan tuh bisa bisa begitu terpananya gitu. iya, Sudut pandang apa yang kemudian bisa, karena ini kaitannya juga dengan potensi wisatawan lokal kita. Seringkali wisata sejarah, wisata budaya itu seringkali dianggap seperti old fashion, pendekatan kuno, lama, melihat sesuatu yang pada masa lampau itu bagi anak-anak kita seringkali membosankan gitu ya. Tapi kemudian, apa yang menjadi sudut pandang yang menarik sehingga kemudian pemikiran yang sama? Meskipun saya tahu sekarang juga banyak sekali influencer muda yang tiba-tiba backpacking lah, kemudian, eee, street food lah dan lain-lain. Tapi saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang menjadi unsur pembeda? kalau sekarang ini peran tour guide semakin banyak dipahami, pentingnya peran mereka untuk mengembangkan wisata di Jakarta. Mereka adalah ujung tombak, mereka lah yang ketemu dengan Mmm. wisatawan, gak hanya domestik tapi dari mancanegara. Dan interpretasi mereka yang bisa membuat sebuah tempat yang tua menjadi menarik. Karena storytelling style, kemudian teknik penyampaiannya yang sangat enak didengar, komunikatif, dan juga sangat menarik. Itu yang membuat menurut saya semakin, menarik. Mmm. Banyak anak-anak zaman dulu melihat, museum, daerah yang sangat bapuk, yang tidak menarik.
Zaman sekarang museum adalah tempat yang sangat menarik menurut saya, apalagi kalau misalnya dibantu dengan storytelling yang cakep oleh tour guide yang handal. Di Hmm, setiap wilayah, di setiap museum-museum ada tour guide lokal kita sebutnya gitu. Misalnya di Museum Sejarah Jakarta ada tour guide lokal yang memang tidak mengikuti rombongan wisatawan, tapi mereka selalu standby di sana. Dan mereka, misalnya di Museum Nasional, ada yang bisa menyampaikan storytelling-nya dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, dan bahasa asing lainnya. Jadi ya, menurut saya itu ada suatu pelayanan dari museum untuk semakin menarik wisatawan yang datang, ya, ya. ke museum. Kalau museum bisa kebayang karena satu area yang kemudian diperbaiki. Kalau kita bicara kuliner misalnya, biasanya Teh Devi bawa wisatawan kemana? Di mana sih kalau bicara saya mau cari kuliner lokal Jakarta gitu? Eee, Kok Jalan kalau Sabang kah? Itu saya cuma taunya Jalan Sabang. tergantung dari waktu mereka. Jadi saya melihat sebuah itinerary secara komprehensif. Mereka punya berapa hari di Mhm, Jakarta. mhm. Kalau misalnya hanya waktunya sangat singkat, bahkan cuma 1 hari, customize. Anda mau melihat apa? Mungkin bagi kita yang menarik adalah budaya. Jadi ada sebagian wisatawan yang bilang, "Saya nggak tertarik budaya, saya mau shopping. Saya dengar Mmm, shopping di sini bagus-bagus. Di mana orang lokal shopping?" Oh ada, di mana Tamrin orang lokal shopping? Tamrin City, yang Oh, deket-deket. Tamrin Tergantung lihat City. hotelnya, jangan jauh-jauh mencarinya, yang Tamrin City. Atau kalau mereka mau mencari barang-barang branded, bisa ke Grand Indonesia, bisa juga ke daerah Senayan. Jadi tergantung dari kebutuhan mereka. Kalau mereka punya lebih banyak waktu, misalnya 4 hari 3 malam. Jadi saya, bagi-bagi. Ada yang, tempat-tempat destinasi wisata yang ada nilai sejarahnya besar, ada juga wisata kulinernya. Kalau kuliner dan mereka tidak punya banyak waktu, cukup di Kota Tua. Karena di Kota Tua mereka bisa makan nasi Padang. Mmm, Di sana mereka bisa makan kerak telur dan es selendang mayang. iya. Bagi orang-orang yang juga suka dengan fusion food, ada fusion food di Cafe Batavia Oh misalnya. iya, Kalau misalnya mereka ingin mencoba jamu, ada juga tempat jamu acaraki namanya. Jadi Acaraki ya? acaraki. Jadi banyak sekali makanan-makanan Indonesia yang bisa mereka coba, yang dari segi wilayah deket-deketan, bisa jalan kaki. Jadi kita selalu melihat dari kebutuhan wisatawan, Anda punya banyak waktu atau tidak. Jadi saya akan merekomendasikan kalau tidak, misalnya tidak perlu ke Kota Tua, tapi kita berpusat ke daerah Jakarta Pusat aja. Mmm, Karena di mhm. sanalah Anda bisa shopping, bisa makan, dan bisa mungkin melihat, tempat-tempat historis seperti Monas dan Museum Iya. Nasional. Itu kalau 1, 2 hari. Kalau 1 2 hari. 5 hari? Kalau 5 hari mereka saya ajak ke tempat yang lebih jauh, bisa jalan ke Kepulauan Seribu atau mungkin ke daerah Bogor, Ya, Jabodetabek namanya kan. ya, ya. Jadi Jakarta adalah megapolitan, wilayah-wilayah sekitarnya itu adalah wilayah penunjang, Jakarta yang sangat mudah untuk dijangkau. Jadi saya selalu mengajak kalau suka hiking, trekking, lihat curug, Mmm, "Yuk mari kita ke Bogor." ya. Iya. Ada yang tertarik juga misalnya melihat budaya Betawi, ke kampung-kampung Betawi gitu? Ya, kalau misalnya mereka tertarik dengan indigenous culture, of Jakarta, saya selalu membawa mereka ke Setu Babakan. Ya. Setu Babakan adalah tempat wisata untuk mengenal lebih dekat budaya Betawi. Kenapa saya senang mengajak mereka ke sana, akhir pekan biasanya ada, tarian-tarian, dan pertunjukan musik, dari Betawi, dan di sana juga ada rumah-rumah sekitarnya yang menjual makanan-makanan Betawi, yang tradisional seperti, dodol Betawi, bir pletok, gurame pecak dan sebagainya. Jadi satu tempat mereka juga bisa jalan-jalan naik andong, Mmm, keliling-keliling daerah Setu Babakan, dan santai-santai sampai sore hari sebelum pulang ke hotel. ya, dan juga wisata-wisata religi
Wisata-wisata religi bagi orang yang suka dengan budaya dan agama, saya ajak mereka ke Masjid Istiqlal dan juga ke gereja katedral. Terowongan perdamaian. Terowongan perdamaian memang ada tapi tidak dibuka untuk Iya. umum, itu hanya VIP yang boleh masuk ke sana. Saya alhamdulillah udah pernah masuk ke terowongan Ya. persahabatan. Ya. Tapi saya sangat bangga dengan Masjid Istiqlal, dan saya selalu menceritakan bahwa Masjid Istiqlal itu dibangunnya setelah gereja katedral, puluhan tahun setelahnya, dan memang tempatnya itu dipilih di sana karena memang Presiden Soekarno ingin mencontohkan atau menjadi simbol dari kerukunan beragama. Dan itu suatu hal yang perlu kita banggakan, dan bahkan saya selalu bangga menceritakan bahwa arsitek Masjid Istiqlal adalah seorang non-Muslim. Ya, ya. Itu mereka sangat-sangat terkesima karena tidak ada di luar negeri seperti itu. Frederick Silaban ya. Frederick Silaban, betul. Ya. Sebenarnya hampir bisa dibilang sempurna ya. Mau cari apa aja ada. Bahkan kalau tidak salah urban slum, garis kemiskinan itu beberapa kali saya lihat sebagai sebuah tujuan antropologi, sosiologi. Dan memang bisa jadi tidak semua wisatawan kita itu berwisata dalam tanda petik, tapi juga sebagai seorang pembelajar sejarah. Saya lihat beberapa keturunan dari orang-orang Belanda yang mungkin kakeknya atau eyangnya dulu dan masih dikuburkan di sini. Kadang-kadang satu keluarga semua berbondong-bondong datang ke Jakarta juga ya. Ya, menurut saya sih sebetulnya keterikatan Jakarta, keterikatan keluarga itu amat sangat erat. Orang Jakarta itu adalah begitu beragam. Ya. Sangat minoritas jumlah dari suku etnis Betawi sendiri. Dan Jakarta adalah melting pot dan merupakan sebuah cerminan dari keberagaman etnis, agama di seluruh Indonesia ya. Dan itu suatu hal yang dibanggakan. Jadi sebetulnya Jakarta itu, dan saya selalu bangga mengenai hal ini, adalah benar-benar cerminan dari Indonesia sendiri. Yeah. You've got everything here, ada semuanya di Jakarta. Dari makanan sendiri, mau barat, timur, tanpa makanan barat dan timur, buat makanan Indonesia saja sudah cukup beragam. Jadi kita sangat dimanjakan dengan keberagaman. Kalau Teteh harus memilih satu tempat saja yang ingin direkomendasikan karena waktu terbatas, di mana kiranya tempat itu? Kalau misalnya saya suka atau mereka punya banyak waktu, saya senang membawa mereka ke museum tekstil. Oh, museum tekstil. Museum tekstil di Tanah Abang. Itu nggak semua pengunjung mau, karena mungkin belum tentu mereka punya banyak waktu. Tapi bagi yang suka dengan budaya baju batik, saya selalu membawa ke sana karena mereka bisa melihat berbagai macam ragam batik nasional, dan mereka bisa mencoba membatik. Tapi yang sangat sederhana ya. Nggak ada terlalu kotaknya ya, ya biasanya kotaknya. ada semacam kotak gitu yang disediakan kain putih, tempat mereka bisa membuat batik sederhana. Mereka baru paham betapa sulitnya membuat batik, dan mereka memiliki apresiasi lebih tinggi terhadap batik setelah membatik sendiri. Dan itu suatu pengalaman yang tidak ada di tempat lain di Jakarta. Teh Devi, memang kita akui ya 20 tahun terakhir sangat signifikan perubahan-perubahannya, baik dari sisi infrastruktur tentu saja dan juga sistem atau model pengembangan wisata di Jakarta. Tapi tentu saja ada ruang untuk perbaikan. Apa saja yang menjadi titik kritis dalam proses ini, mengingat tadi ada target 14-16 juta wisatawan. Apa yang menurut Teh Devi ini menjadi sangat penting dan harus segera diperbaiki? Menurut saya infrastruktur dari tempat-tempat destinasi wisata kita yang sangat mendasar. Misalnya
kebersihan dari toilet, kemudian tempat makan yang bersih dan higienis, kemudian juga tempat parkir yang memadai. Ada juga, salah satu di antara yang saya suka melihat gitu, adalah kekurangan local guide. Nggak semua Hmm. tempat ada local guide-nya. Kalau misalnya bisa ada, pelayanan itu akan lebih baik. Dan juga musola, tidak semua tempat ada musola yang layak. Jadi banyak hal yang menurut saya masih perlu diperbaiki. Tapi salah satu hal juga ada tempat sampah juga. Hmm. Satu hal yang saya perhatikan adalah perlu ada pendidikan yang bisa meningkatkan sense of belonging. Hmm. Saya pernah jalan-jalan ke Baduy Luar, tapi di got-got, di jalan menuju ke pintu gerbang, itu banyak sekali sampahnya. Hmm. Kemudian saya melihat ke beberapa museum-museum, misalnya kamar mandinya Hmm. kurang bersih. Jadi saya sangat disayangkan kalau misalnya pengunjung sedikit agak kurang nyaman Hmm. karena mereka melihat fasilitasnya yang kurang pas gitu, Ya. kurang baik. Jadi pengalaman mereka tentang museum itu juga sangat kurang Ya. jadinya. Justru bukan pada destinasinya, tapi pada lingkungan pendukung ya berarti ya? Lingkungan pendukung juga. Tempat sekarang ini kita harus memperhatikan juga tempat parkir. Ya. Jarak dengan tempat transportasi publik dekat atau tidak. Jadi makanya zaman sekarang saya perhatikan anak-anak muda semakin banyak yang ke museum, salah satu di antara harganya juga, masih terjangkau, kemudian dekat dengan transportasi publik, MRT, Ya. Transjakarta, dan pamerannya selalu Ya. berubah-berubah. Ya. Ada ruang imersif, mungkin ada pameran yang interaktif. Di Museum Nasional itu ada AI. Ya. Jadi Ya. sangat menarik menurut saya. Jadi harus selalu melihat apa nih peluang yang ada ke depan. Tapi salah satu di antaranya yang perlu diperbaiki adalah infrastruktur. Ya. Terakhir tentang keseimbangan. Tentu saja kita masih jauh, tapi di beberapa destinasi sudah ada istilah-istilah yang over tourism katakanlah gitu ya. Dan kemudian bukan hanya isu over tourism, tapi kemudian bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan katakanlah. Eh, di beberapa daerah seperti di Bali, isu-isu yang kemudian hilangnya pekerjaan berpindah dari satu mata pencarian ke mata pencarian lain, petani-petani muda yang kemudian berpindah menjadi pekerja-pekerja pariwisata. Ini tentu saja ada tantangan juga secara budaya, dan kehadiran Jakarta menjadi kota yang bisa memiliki potensi wisata yang begitu besar, bisa juga kemudian menarik potensi-potensi pada arah ketidakseimbangan. Gimana cara menjaganya? Sekali lagi mengingat Teh Devi sudah keliling sampai ke New York, sampai ke Singapura, melihat bagaimana kita menjaga keseimbangan itu. Setiap kota dan destinasi wisata itu punya tantangan yang sendiri-sendiri. Jakarta masih dalam tahap berusaha menarik wisatawan. Kita bukan top of mind untuk wisatawan sebagai tempat untuk plesir, tempat untuk bertamasya. Top of mind-nya masih Bali. Makanya pemerintah pusat sedang berusaha untuk bisa menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke tempat-tempat di luar Bali, beyond Bali. Dan itu suatu program yang sangat bagus. Tapi menurut saya Bali bahkan punya ada tantangan yang mereka hadapi, ada kemungkinan mencapai over tourism atau masalah over tourism yang lebih cepat dibandingkan Jakarta. Masalah-masalah yang dihadapi Bali sangat jauh dengan di Jakarta. Mereka udah menghadapi masalah over tourism itu, dan banyak orang-orang yang bekerja overstay dan bekerja pada saat mereka di Indonesia dengan visa turis. Mereka kompetisi dengan warga lokal untuk membangun atau membuka usaha-usaha secara ilegal. Banyak di antara pengunjungnya itu yang mungkin berkeliaran menggunakan ini motor tapi tanpa helm, tanpa
perangkat yang tepat ya. ya perlengkapan yang aman gitu kan. Itu kita tidak melihat itu di Jakarta. Jadi setiap kota beda-beda tantangannya. Dan menurut saya salah satu hal yang perlu diperhatikan ya tergantung dari kotanya. Misalnya kalau di Bali immigration, peran pemerintah daerah, peran warga sipil untuk bisa menjaga dan mengingatkan tentang peraturan-peraturan lokal. Ya. Kita tidak bisa bergantung pada polisi untuk mengingatkan para turis itu agar patuh terhadap hukum dan aturan. Ya. Kita sebagai warga lokal harus mengingatkan, kalau enggak nanti Anda kena denda loh. Ya. Itu dari orang-orang yang memang sewa motor, mereka harus mengingatkan gitu. Dan banyak hal, immigration juga mereka harus lebih ketat. Di Jakarta masalahnya mungkin lebih kepada menarik wisatawan. Bagaimana untuk bisa membuat Jakarta itu semakin menarik. Tidak hanya dari nilai sejarahnya, tapi apa yang ditawarkan oleh sebuah kota. Karena Jakarta itu mirip dengan kota-kota besar di barat. Tapi apa yang membuat kota Jakarta itu menarik? Misalnya saya kalau jalan-jalan ke Jepang, Tokyo indah, tapi saya lebih suka Kyoto dan Osaka. Karena kota-kota itu kota-kota besar, tapi kota-kota yang tetap memegang teguh budaya, pelestarian budayanya. Jadi kita harus mencari keseimbangan sesuai dengan kebutuhan dari kota tersebut. Ya, menarik. Menarik, dan mudah-mudahan selalu ada pembelajaran perencanaan yang lebih matang dan mengawal proses perkembangan atau perjalanan kota megapolitan ini menjadi kota masa depan kita semua. Teh Devi, terima kasih sudah menjadi garda terdepan dalam membangun wisata kita di Indonesia, khususnya kota Jakarta dan kulinernya. Sukses terus dalam perjalanannya. Terima kasih Mas Arta. Demikian diskusi kita, bincang-bincang kita tentang memahami kota Jakarta, potensi khususnya wisata dan kulinernya, dan kita semua tertantang untuk menjadi bagian dalam proses membangun kota kita masing-masing. Terus berkarya, terus berdampak untuk negeri. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.